dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Ibu Rina beserta rekan-rekan LPPM yang berkaitan nanti bagaimana untuk proses pengerjaan tugas akhir, mulai dari proses pendaftaran sidang, ataupun nanti berkaitan dengan tata tulis dan segala macamnya. Nah, silakan Bapak Ibu menyimak apa yang akan disampaikan oleh tim LPPM. Kalaupun nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu, silahkan ditanyakan langsung ke pihak Ibu Rina ya dalam hal ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami minta kurang lebih sekitar kurang lebih 1 jam ke depan untuk Bapak Ibu bisa mendengarkan, mungkin juga bisa mencatat beberapa hal penting yang nanti akan disampaikan. Baik, sebelum kita memulai, Bapak Ibu mungkin bisa open cam dulu nggih, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tidak berhalangan ataupun tidak sedang melakukan tindakan pelayanan mungkin bisa open cam dulu supaya kita bisa kooperatif ya Bapak Ibu ya pada saat proses penyampaian materi dari LPPM. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu Rina bagaimana sudah ready kah Bu Buhan di sana? Nah, mungkin juga ada Pak Pauji juga nggih. Oke, Pak Pauji sudah ada, Bu Rina juga sudah ada, Pak Ahan apakah juga terlibat dalam proses penyampaian pada siang hari ini? Iya, Pak. Oke, baik. Oh iya, ini Pak Han ya. Mohon maaf Pak. Baik, kalau begitu ulun persilahkan langsung kepada tim LPPM untuk menyampaikan teknis pelaksanaan tugas akhir kepada Ibu Rina beserta teman-teman. Silakan Bu. Monggo. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Pak Subahan selaku Kaprodi dari Sarjana Keperawatan yang sudah membuka untuk sosialisasi dari tim LPPM hari ini. Mohon izin untuk kami tim LPPM untuk men-share screen-kan PPT pada hari ini. Oke, apakah sudah nampak Bapak Ibu untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi tugas akhir mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan tahun 2024 oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Harimau. Jadi mohon izin saya memperkenalkan diri, saya adalah penanggung jawab dari tugas akhir di program studi Sarjana Keperawatan dan RPL Keperawatan di Universitas Harimau. Nah, di sini ada visi universitas sendiri, yaitu menjadi universitas unggul dalam bidang kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berinovasi, dan berdaya saing di tingkat internasional tahun 2033. Di sini juga ada misi Universitas Harimulya, bisa Bapak Ibu lihat di sini, yaitu menyelenggarakan pendidikan secara profesional, bermutu, dan berdaya saing. Selanjutnya, meningkatkan dan mengembangkan kualitas penelitian kekayaan lokal menuju internasional. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjalin kemitraan untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan luaran yang berdaya saing internasional. Oke, di sini juga ada visi dari LPPM sendiri, yaitu menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggul berbasis unggulan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus kepada budaya dan pengembangan nilai potensi kekayaan lokal melalui interprofessional collaboration berdaya saing tingkat wilayah, nasional, dan internasional tahun 2030. Nah, di sini karena Bapak Ibu semua itu dari Fakultas Kesehatan, juga di sini ada visi dari Fakultas Kesehatan itu sendiri,
yaitu menjadi fakultas kesehatan yang unggul dalam mengembangkan potensi kekayaan lokal dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan pelayanan dengan mengedepankan kolaborasi interprofesi sehingga menghasilkan lulusan yang berkarakter, berinovasi, dan berdaya saing di tingkat internasional tahun 2033. Nah, di sini ada jenis-jenis dari tugas akhir ya Bapak Ibu. Di sini ada studi kasus, yaitu biasanya studi kasus itu dilaksanakan oleh mahasiswa dari diploma 3 kebidanan ya. Karena kita punya diploma 3 kebidanan, biasanya itu ada studi kasus dan karya tulis ilmiah. Mereka sebutannya untuk D3 sendiri, yaitu laporan kasus secara komprehensif dengan mengarah pada keunggulan setiap prodi antara lain yaitu continuity of midwifery care dan promosi kesehatan berbasis budaya. Yang kedua yaitu mampu menggambarkan pathway yang diperoleh dari kajian kasus yang dipelajari atau bagi studi kasus. Yang ketiga yaitu menggunakan data primer dengan subjek data, cukup satu kajian atau satu orang secara lebih luas dan mendalam sampai dapat ditemukan penyebab, manifestasi klinis, penyakit penyerta, hal yang harus dilakukan oleh bidan, perawat, dan tenaga medis, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis, sehingga dapat didiagnosa. Seperti itu. Biasanya juga studi kasus ini dilakukan pada saat nanti mahasiswa di profesi nurse ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di sini ada studi kasus disusun oleh mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, mahasiswa profesi juga seperti itu. Jadi tempat pengambilannya yaitu eh, wahana praktik. Ya. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu original research atau penelitian dengan data primer, yaitu ada skripsi dan karya tulis ilmiah. KTI dan skripsi memiliki karakteristik antara lain, yaitu mengacu kepada unggulan riset Universitas Sarimuya, yaitu ke arah pengembangan potensi kearifan lokal, sesuai dengan unggulan pada masing-masing program studi, seperti itu. Yang B, merujuk kepada roadmap dosen pembimbing. Yang C, yaitu skripsi mampu menganalisis, membahas, serta mengevaluasi keterbatasan dari penelitian yang dilakukan. Nah, di sini ada original research disusun oleh untuk KTI yaitu Diploma 3 Kebidanan, sedangkan skripsi yaitu ada program sarjana karena di sini banyak program studi yaitu untuk yang kesehatan sendiri ada program studi sarjana keperawatan, ada farmasi dan untuk yang diploma 4 promosi kesehatan gitu itu. Selanjutnya di sini ada mini research, biasanya dilakukan oleh juga mahasiswa profesi ya di profesi nurse. Nah, di sini juga ada literatur review ya Bapak Ibu. Di sini ada merupakan bentuk penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dengan bersumber dari jurnal internasional maupun nasional sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menjawab isu atau permasalahan yang ada. Selanjutnya, mengacu tetap kepada unggulan riset Universitas Sarimuya yaitu ke arah pengembangan potensi kearifan lokal atau sesuai dengan unggulan pada masing-masing program studi. Selanjutnya yaitu merujuk kepada roadmap dosen pembimbing. Oke, di sini literatur review disusun oleh mahasiswa sarjana, mahasiswa program diploma, dan mahasiswa profesi nurse, seperti itu. Oke, di sini ya Bapak Ibu ada tahapan untuk pelaksanaan dari proses tugas akhir ya. Di sini ada alurnya, kita mulai yaitu penentuan pembimbing tugas akhir ya, penentuan pembimbing tugas akhir. Mungkin Bapak Ibu nanti sudah ada nama pembimbing yang di SK-kan dan itu sudah bisa Bapak Ibu lihat juga di webnya LPPM ya. Webnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sarimuya. Selanjutnya, ketika penentuan pembimbing tugas akhir itu sudah ada, langsung mahasiswa nanti diarahkan atau Bapak Ibu diarahkan untuk screening judul tugas akhir. Nah, itu nanti pada sistem juga Bapak Ibu. Jadi di sistem tugas akhir ya nanti ada di sistemnya lppm.unsm.ac.id seperti itu. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu sudah screening judul tugas akhir ternyata sudah di ACC,
Jika sudah di ACC, berarti upload judul tugas akhir yang sudah di ACC. eh, Nanti Bapak Ibu juga diarahkan untuk mengupload formulir bahwa memang sudah di ACC pada saat screening judul tugas akhir. Seperti itu. Selanjutnya, di sini juga ketika Bapak Ibu berproses selesai dari mengupload judul tugas akhir atau pom tugas akhirnya yang sudah di-ACC oleh pembimbing 1, pembimbing 2, dan pada saat di screening sudah ACC, ketika Bapak Ibu sudah berproses bab 1, bab 2, bab 3, dan itu sudah pelaksanaan diarahkan untuk mendaftar sidang proposal, nanti alurnya juga ada. Ya Bapak Ibu ada di sistemnya LPPM sendiri ya. Silahkan nanti Bapak Ibu download, nanti diarahkan sama tim LPPM yaitu Bapak Hadi Subahan yang akan memperlihatkan sistem dari LPPM itu sendiri. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ketika sudah ACC, pembimbing 1, pembimbing 2, serta screening judul tugas akhir, maka Bapak Ibu diarahkan untuk maju sidang proposal. Silakan Bapak Ibu daftar sidang proposal melalui akun Bapak Ibu masing-masing nanti ya. Dan itu nanti akan disampaikan pada saat pemaparan dari Bapak Hadi Subahan. Seperti itu. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah daftar sidang proposal, Bapak Ibu maju sidang proposal, nanti setelah itu kan ada proses perbaikan ya Bapak Ibu ya dari pembimbing dan penguji. Silakan Bapak Ibu perbaiki ketika sudah maju sidang proposal, disuruh memperbaiki, nanti akan Bapak Ibu kembali masukkan ke sistem web LPPM melalui cek tata tulis di LPPM. Kita di sini akan mengecek Bapak kelengkapan berkas lampiran dari tugas akhir Bapak Ibu, apakah memang sesuai dengan prosesnya atau memang ada yang ketinggalan pada saat Bapak Ibu melampirkan lampiran. Contohnya misalnya yang diperlukan adalah pertama ada surat studi pendahuluan misalnya ternyata tidak Bapak Ibu masukkan, maka nanti akan dikasih komentar oleh tim checker dari cek tata tulis di LPPM itu sendiri. Selanjutnya, ketika cek tata tulis LPPM udah selesai ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin kurang ya Bapak Ibu. Jadi, setelah selesai cek tata tulis di LPPM, pada saat sudah selesai sidang proposal, Bapak Ibu selanjutnya silakan untuk eh, mengajukan etik ya Bapak Ibu ya. Ethical clearance nanti juga ada di webnya LPPM itu sendiri. Seperti itu. Jadi ada tim etiknya juga. Itu nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memasukkan berkas untuk ke etik itu sendiri. Jadi di sini selanjutnya Bapak Ibu langsung lanjut, boleh juga ke pengajuan surat izin penelitian. Nanti surat izin penelitian juga akan dibantu oleh Bapak Hadi Subahan, seperti itu. Lanjutnya, kalau sudah dapat surat izin studi pendahuluan, silakan Bapak Ibu melakukan penelitian sampai selesai ya Bapak Ibu. Jangan lupa ketika meminta surat apapun itu dalam bentuk surat studi pendahuluan kah, surat validitas atau surat izin penelitian, itu wajib mendapatkan surat balasan dari tempat atau wahana yang ingin dilakukan penelitian seperti itu. Jadi harus ada surat balasan dari tempat pelaksanaan penelitian atau uji validitas seperti itu. Oke, selanjutnya di sini untuk cek plagiat nanti ya Bapak Ibu ya, cek plagiat nanti di akhir seperti itu. Selanjutnya kalau sudah surat izin studi pendahuluan dan surat izin penelitian sudah terbit, silahkan Bapak Ibu melakukan penelitian. Kalau udah selesai Bapak Ibu penelitian diarahkan untuk maju sidang oleh pembimbing ya, sudah ACC, silahkan Bapak Ibu daftar sidang hasil ya, daftar sidang hasil pada eh, sistem web lppm.unsm.ac.id. Selanjutnya Bapak Ibu juga cek sama ya, cek tata tulis ini yang dilihat nanti kelengkapan lampiran Bapak Ibu berkasnya, apa ada yang kurang atau tidak nanti akan dikomentari oleh yang mengecek berkas itu sendiri lampirannya ya Bapak Ibu ya.
Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya Bapak Ibu ada surat izin penelitian, tapi ternyata surat balasannya tidak ada. Itu akan berdampak nanti ya Bapak Ibu. Jadi harus memang dilampirkan. Ketika surat izin penelitian ada, surat balasannya pun sudah ada bahwa memang sudah divalidasi mahasiswa ini memang benar melaksanakan penelitian seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu nanti diarahkan ke cek plagiat. Ya, cek plagiat sudah selesai dari keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Penelitian dari bab 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti memasukkan berkasnya itu untuk dicek plagiasi. Apakah nanti Bapak Ibu semua eh, terdetek ya untuk plagiatnya seperti itu. Karena maksimal di Universitas Sari Mulia sendiri itu mahasiswa itu maksimal untuk plagiasinya yaitu 30% seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjutnya nanti Bapak Ibu setelah selesai cek plagiasi ternyata misalnya eh, hanya 20% maka lanjut untuk melakukan pengumpulan ya. Tugas akhirnya nanti untuk yang skripsinya itu dalam hardcover dan naskah publikasinya itu softcover seperti itu. Nanti prosesnya baru selesai. Oke. Di sini ada alamat website dari LPPM Universitas Sari Mulia sendiri ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada untuk mahasiswa itu ada akunnya masing-masing. Nanti juga akan disampaikan oleh Pak Hadi Subahan. Untuk TA, ya tugas akhir untuk personal mahasiswa nanti untuk tugas akhirnya yaitu langsung ke ta.unism.ac.id untuk ke menu sistem di websitenya LPPM yaitu lppm.unism.ac.id seperti itu. Nah, di sini nanti akan disampaikan sama Pak Hadi Subahan, yaitu proses pengajuan surat penelitian dan lain-lain tentang websitenya LPPM. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit juga proses penentuan pembimbing ya. Di sini kemarin kan sudah mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui pembimbingnya dan Bapak Ibu juga bisa melihat ya SK di websitenya lppm.unism.ac.id bahwa benar misalnya nama pembimbingnya itu ada di webnya LPPM ya Bapak Ibu. Silahkan nanti dicek kembali di websitenya lppm.unism.id. Oke, di sini untuk proses penentuan pembimbing sendiri yaitu LPPM berkoordinasi dengan prodi untuk penyusunan pembimbing, dosen pembimbing 1 menetapkan tema, pembimbing 1 dan 2 merekomendasikan yang seperti saya sampaikan di awal. Rekomendasi diterima, penerbitan SK, pembimbing tugas akhir, yaitu nah, ketika ini lalu daftar nama mahasiswa bimbingannya diterbitkan seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada prosedur untuk penggunaan Mendeley ya Bapak Ibu ya. Jadi prosedur penggunaan Mendeley nanti akan disampaikan oleh Bapak Fauji Nurdin. Nah, di sini untuk catatan sendiri, ya lakukan bedah literatur sederhana sebelum pembimbing 1 dan 2 memberikan persetujuan untuk melakukan penulisan proposal. Selanjutnya ada proses bimbingan sesuai dengan ketetapan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Yang selanjutnya ada daftar pustaka sudah dituliskan mulai dari mahasiswa konsul di bab awal seperti itu. Selanjutnya ada sidang etik untuk penelitian dengan kriteria eksperimen atau intervensi sampel ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini persyaratan ujian proposal. Nah, ujian proposal ya Bapak Ibu. Silahkan nanti mahasiswa membayar uang pendaftaran sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya mahasiswa mendaftar sidang proposal itu melalui web juga ya Bapak Ibu ya, melalui sistemnya lppm.unism.ac.id. Di situ minimal konsul berapa kali Ibu, Bapak? Nah, minimal konsul itu ada 6 kali ya Bapak Ibu untuk proposal sendiri per masing-masing pembimbing. Ya, jadi minimal konsul itu 6 kali per masing-masing pembimbing. Misalnya pembimbing saya cuma 5 kali mengakses saya sudah maju sidang tetap. Kita mintanya wajib 6 kali untuk mengisi lembar konsultasi ya Bapak Ibu. Nanti LPPM juga akan menyediakan logbook yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu semua.
dalam proses pelaksanaan tugas akhir. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah memegang ya, memegang logbooknya yang perlu diisi pada saat nanti Bapak Ibu proses pelaksanaan tugas akhir. Ya, jadi minimal konsul itu 6 kali untuk proposal per masing-masing pembimbing, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, minimal daftar pustaka yaitu 15 atau 50% jurnal Indonesia dan Inggris, 50% buku atau sumber lainnya. Selanjutnya, sudah menonton 3 kali sidang proposal bagi 6 mahasiswa pertama yang maju sidang atau proposal dibebaskan untuk syarat tersebut. Bukti formnya nanti tersedia juga di logbooknya yang Bapak Ibu sudah pegang. Kemarin kalau tidak salah sudah dibagikan oleh program studi, LPPM sudah membagikan, minta tolong ke Prodi untuk membagikan logbook yang Bapak Ibu pegang, seperti itu. Selanjutnya mahasiswa mengajukan sesuai prosedur pelaksanaan ujian. Ya, silakan nanti Bapak Ibu kalau sudah prosesnya selesai, silakan mengajukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan ujian. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan apa ya Bapak Ibu? Mahasiswa mendaftar minimal 3 hari sebelum pelaksanaan. Jangan ya Bapak Ibu hari ini mendaftar, besok sudah mau maju sidang ya. Jangan, karena kita juga ada alur yang harus disesuaikan. Prosedur yang ada, SOP-nya juga ada. Seperti Bapak Ibu di rumah sakit, seperti Bapak Ibu di puskesmas ya. Jadi kita juga ada SOP untuk melaksanakan tugas akhir ya mahasiswa. Jadi mahasiswa mendaftar pada sistemnya LPPM melalui akunnya Bapak Ibu masing-masing. Nanti diarahkan oleh Pak Hadi Subahat itu minimal 3 hari sebelum pelaksanaan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu diperhatikan tidak boleh 1 hari ya. Jadi 3 hari, misalnya hari ini sudah daftar hari Senin misalnya. Jadi maju sidangnya bisa dijadwalkan di hari Kamis atau hari Jumat seperti itu. Untuk proposal biasanya itu dari program studi sendiri itu silahkan karena Bapak Ibu RPL atau RPL itu biasanya boleh untuk online ya Bapak Ibu. Tapi untuk hasil itu diwajibkan untuk Bapak Ibu berhadir ke kampus Universitas Harimulya untuk melaksanakan ujian akhir seperti itu skripsinya. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan sudah ada keterangan sertifikat etik dalam setiap pelaksanaan penelitian seperti itu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nanti untuk pertanyaan kita di belakangan mungkin ya Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, di sini persyaratan ujian hasil sama ya Bapak Ibu ya. Tahapan awal sama dengan ujian proposal. Minimal sudah 12 kali, mulai dari proposalnya 6 kali, hasilnya 6 kali. Mungkin ada nanti ketemu pembimbing yang sampai puluhan kali atau belasan kali itu tidak jadi masalah ya Bapak Ibu. Silahkan saja. Yang penting di kita itu persyaratannya adalah untuk proposal sendiri itu 6 kali minimal konsulnya dan 6 kali untuk yang tahapan skripsinya seperti itu. Nah, jadi selesai sidang hasil itu nilai plagiat cek minimal sebelum ACC maju sidang yaitu 30% ya Bapak Ibu. Ini selesai selesai nanti dari sidang semuanya maksimal itu 30% seperti itu untuk eh, plagiasinya. Di sini harapannya ya Bapak Ibu, tindak lanjut dari hasil penelitian mahasiswa diharapkan dapat dilanjutkan ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Harapannya seperti itu, supaya terhilirisasi dari hasil penelitian ke pengabdian kepada masyarakat dengan laporan terpisah dari laporan tugas akhir mahasiswa. Seperti itu. Ya, di sini ada etika dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah. Di sini ada prosedur pemeriksaan etik penelitian, mungkin akan disampaikan oleh Pak Hadi Subahan juga nanti ya Bapak Ibu. Saya di sini menyampaikan sedikit bahwa etik penelitian di Universitas Harimulya dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nanti Bapak Ibu bisa membuka websitenya lppm.unism.ac.id. Bapak Ibu bisa melihat menu-menu apa saja yang ada di websitenya lppm.unism.ac.id itu. Ya, nanti di situ ada etiknya, Bapak Ibu ya, nanti ada plagiasinya, di situ ada panduannya, di situ ada template-nya. Bu, saya mau bertanya misalnya eh, untuk persyaratannya apa saja, nanti bisa dibuka di webnya lppm.unism.ac.id. Selanjutnya ada tim pemeriksa etik penelitian disebut sebagai Komisi Etik Penelitian Universitas Harimulya.
Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan SOP atau pemeriksaan etik penelitian, pengajuan etik penelitian setelah ujian proposal dilaksanakan. Jadi berproses dulu ya Bapak Ibu, ujian proposal selesai baru nanti melakukan mengajukan etik penelitian seperti itu. Sini ada prosedur dan tata laksana pemeriksaan plagiasi ya. Plagiasi juga nanti akan disampaikan oleh Bapak Hadi Subahan. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit saja berkaitan dengan plagiasi, yaitu mahasiswa telah mendapatkan persetujuan atau ACC perbaikan selesai seminar hasil atau skripsi untuk yang keperawatan ya Bapak Ibu, karena RPL atau sarjana keperawatan, jadi mahasiswa harus sudah selesai perbaikan dulu setelah maju seminar hasil skripsi ya untuk plagiasinya. Yang kedua, mahasiswa melakukan pemeriksaan plagiasi secara online melalui webnya lppm.unism.ac.id. Yang ketiga yaitu pemeriksaan plagiasi di Universitas Sari Mulya menggunakan aplikasi program Turnitin. Ya. Yang keempat yaitu mahasiswa berhak melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali atau 30% maksimal. Jadi misalnya Bapak Ibu nih 1 kali cek plagiasi ya Bapak Ibu di sistemnya LPPM, ternyata Bapak Ibu masih 40% hasil plagiasinya. Jadi yang kedua kali boleh, sampai ketiga kali itu maksimal ya seperti itu. Yang kelima yaitu apabila hasil pemeriksaan pertama sudah memenuhi syarat, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk memeriksakan plagiat kembali dengan tujuan nilai seminimal mungkin seperti itu. Jadi apabila hasil pemeriksaan pertama sudah memenuhi syarat, misalnya nih Bapak Ibu sudah cek plagiasi ya, sudah selesai sidang hasil, sudah perbaikan kepada pembimbing, penguji, dan sudah di ACC, maka masukkan si proposal Bapak Ibu untuk dilakukan cek plagiasi ya. Ternyata hasilnya 20%. Maka misalnya pembimbing mengarahkan untuk misalnya cek ulang plagiasi itu tidak bisa ya Bapak Ibu, karena apabila hasil pemeriksaan sudah memenuhi syarat, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk memeriksakan plagiat kembali dengan tujuan nilai seminimal mungkin. Karena di sistem kita kalau sudah mahasiswa itu lulus plagiasinya, maka tertutuplah si sistemnya bahwa mahasiswa itu dianggap sudah lulus untuk cek plagiasi seperti itu. Nah, di sini apabila mahasiswa tetap ingin memeriksakan dengan tujuan nilai plagiat seminimal mungkin, ya, sedangkan nilai pemeriksaan yang pertama sudah mencapai nilai syarat lulus, maka mahasiswa dikenakan pembayaran pemeriksaan sebesar 50.000 dan nanti bisa langsung ke LPPM melalui Bapak Hadi Subahan untuk pemeriksaan dari plagiasinya, ya, seperti itu. Selanjutnya, bagi mahasiswa yang belum memenuhi nilai plagiat syarat lulus setelah 3 kali pemeriksaan, maka pemeriksaan akan dikenakan biaya pemeriksaan seperti itu. Surat keterangan hasil pemeriksaan plagiasi akan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sari Mulya sebagai salah satu syarat ya bahwa ini memang sudah selesai proses pelaksanaan tugas akhirnya seperti itu. Nah, di sini juga nanti prosedur cek plagiasi juga akan disampaikan oleh Bapak Hadi Subahan. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada lagi yang terakhir ya Bapak Ibu, ada publikasi. Nah, untuk program sarjana sendiri itu di Universitas Sari Mulya diwajibkan untuk melakukan publikasi sudah selesai dari pelaksanaan proses pelaksanaan tugas akhir ya. Jadi publikasi tugas akhir mahasiswa Universitas Sari Mulya itu tujuannya untuk apa? Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi mahasiswa dalam publikasi ilmiah. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hasil tugas akhir mahasiswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dosen pembimbing dalam melakukan bimbingan kepada mahasiswa. Yang keempat yaitu meningkatkan jumlah publikasi artikel ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini ada tempat publikasi mahasiswa ya yang ada di Universitas Sari Mulya. Kita juga ada prosiding, kebidanan, keperawatan dan farmasi. Ya, terus itu Bapak Ibu bisa nanti ketika diarahkan oleh pembimbing ya untuk ke jurnal eksternal atau jurnal luar itu silahkan ya. Tergantung nanti dari kesepakatan pembimbing dan mahasiswa. Kita juga memiliki jurnal keperawatan, farmasi, dan kebidanan untuk di Fakultas Kesehatan seperti itu Bapak Ibu. Ini selanjutnya di sini ketentuan umum publikasi.
oleh mahasiswa. Mahasiswa telah menyelesaikan tugas akhir. Yang kedua, sistematika penulisan disesuaikan dengan masing-masing ketentuan pada jurnal tempat publikasi. Itu nanti jurnal Bapak Ibu atau artikel Bapak Ibu itu akan menyesuaikan dengan penulisan di tempat jurnal masing-masing. Yang ketiga yaitu pembimbing wajib membimbing mahasiswa dalam penyusunan kembali kesesuaian pada naskah publikasi. Jadi tidak hanya sampai proposal dan skripsi nanti dituangkan melalui naskah publikasi ya Bapak Ibu. Dan itu wajib dibimbing oleh mahasiswa itu sendiri, oleh pembimbingnya. Nah, mahasiswa wajib submit sebelum pelaksanaan yudisium atau menjadi persyaratan, dan mahasiswa wajib sudah publikasi atau seminimalnya yaitu menerima loa dalam pelaksanaan wisuda atau selambat-lambatnya saat nanti Bapak Ibu pengambilan ijazah sebagai persyaratan ijazah seperti itu. Ya, di sini mungkin ada beberapa perubahan kebijakan pengelolaan sidang tugas akhir mahasiswa. Jadi untuk pengumpulan proposal, tugas akhir 3 lagi dalam bentuk hard file, namun dengan soft file saja. Ya, untuk proposalnya ya Bapak Ibu yang bab 1, 2, 3-nya itu dalam bentuk soft file saja. Jadi yang paling penting itu adalah nanti pada saat skripsinya. Skripsinya itu dalam bentuk hard ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Selanjutnya, pembayaran sidang proposal dan hasil atau skripsi langsung dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu mahasiswa langsung melakukan pembayaran ke LPPM Universitas Sarimulia. Nah, di sini ada alur pembayaran sidang proposal dan sidang akhir untuk skripsi ke LPPM UNSM. Silakan mahasiswa membawa halaman persetujuan komisi pembimbing. Biasanya kalau RPL, kalau mahasiswa alih jenjang itu biasanya melalui online saja atau bisa chat Japri karena saya sebagai penanggung jawab untuk tugas akhir di keperawatan itu bisa ke saya atau ke tim LPPM yang lain seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kedua yaitu mahasiswa membayar sidang proposal dan hasil skripsi. Yang ketiga, bukti pembayaran sidang atau kwitansi digunakan sebagai syarat maju sidang proposal atau sidang hasil skripsi. Itu sebagai lampiran nanti Bapak Ibu. Pembayaran sidangnya akan dilampirkan pada saat nanti Bapak Ibu mendaftar di sistemnya lppm.unism.ac.id seperti itu. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu ya. Biasanya ini mahasiswa reguler, mahasiswa pemenang hibah program kreativitas mahasiswa atau PKM, yaitu mahasiswa wajib membuat hasil program kreativitas mahasiswanya dalam sistematika penulisan proposal dan skripsi. Yang kedua, mahasiswa tidak melakukan seminar proposal, tapi mahasiswa tetap melaksanakan seminar hasil sesuai dengan ketentuan yang ditentukan seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata ya, ada apa gambar sedikit yang saya ambil dari Google juga ya Bapak Ibu ya. Bisa dibaca di sini ya. Nah, ini mungkin momoknya pada saat mahasiswa melaksanakan tugas akhir skripsi ya Bapak Ibu. Sini sudah ada gambar. Nah, sini ada gambar juga. Nah, nah, ini juga saya mengambil ya Bapak Ibu dari Google. Ini nanti jangan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin mohon maaf Bapak Ibu sudah bekerja mungkin jangan ini sama dosen pembimbing ya. Karena kita statusnya sebagai mahasiswa tetap harus meminta atau me-WA dosennya dengan sopan dan santun seperti itu. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Momok dari skripsi itu sendiri kadang tidak dibalas WA-nya, kadang juga apa didiamkan saja. Tapi Bapak Ibu tetap harus semangat ya untuk melaksanakan skripsinya. Gitu. Nah, tetap harus hormati dosen pembimbingmu ya, Bapak Ibu ya. Tanpa beliau kita tidak mengerti arti dari sabar, ikhtiar, dan tawakal. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk yang pertama. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Hadi Subahan. Ya, selanjutnya nanti juga disampaikan oleh
Pak Pauji Nurdin untuk Mendeley-nya. Jika ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu di belakang kita sesi tanya jawab seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Han, apakah sudah siap untuk menyampaikan prosedur di sistem atau webnya lppm.unism.ac.id? Oke, silakan Pak Han. Ya, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara saya apakah terdengar Bapak Ibu? Terdengar Bapak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Oke. Saya mohon maaf tidak bisa buka kamera ya, karena komputer saya nggak ada kameranya. Ya, saya izin share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat untuk PowerPoint saya? Terlihat, Pak. Terlihat, Oke, Pak. kita tidak terlalu banyak untuk slide-nya. Mungkin nanti langsung ke sistemnya saja. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Hadi Subhan. Biasanya dosen atau mahasiswa panggil saya Ahan, Pak Ahan gitu ya. Saya di LPPM adalah sebagai administrasi dan sistem TA untuk mahasiswa. Nah, ini ada nomor WhatsApp saya, mohon untuk disimpan karena mungkin akan ada pertanyaan nanti atau apa gitu di pengerjaan skripsinya nanti bisa kontak saya saja langsung. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem dan aplikasi tugas akhir. Jadi Bapak Ibu nanti untuk pengerjaan atau validasi untuk tugas akhirnya akan melalui sistem. Nah, jadi di sini ada alur tugas akhir. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kunjungi web LPPM untuk alur tugas akhirnya. Mungkin kalau saya jelaskan mungkin uh, kurang mengerti juga nanti mungkin langsung saja Bapak Ibu untuk membaca tahap-tahapnya. Jadi bentukannya seperti ini. Bentar saya klik dulu. Nah, hmm. Nah, apakah ya terlihat Bapak Ibu untuk webnya? Terlihat, Terlihat Pak. Pak. Nah, jadi Bapak Ibu untuk panduan tugas akhir nanti bisa di-download di bagian download. Jadi kunjungi aja lppm.unism.ac.id. Nah, nanti enter aja atau cari aja di Google LPPM UniSM. Nanti akan muncul paling pertama biasanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di bagian download nanti ada panduan tugas akhir. Nah, klik aja di sana nanti. Nah, di sini ada bukunya. Kalau Bapak Ibu pengen baca lumayan banyak. Kalau misalnya tidak ada aktivitas bisa baca-baca bukunya. Nah, di sini download nanti di sini. Ini nanti bentukan untuk jilitannya. Jadi Fakultas Kesehatan seperti ini. Nah, ini untuk panduannya. Nah, kemudian di sini ada alur tugas akhir mahasiswa. Jadi klik aja di bagian tugas akhir mahasiswa. Jadi ada alurnya dari mulai sampai selesai. Nah, ini bisa di-download, silahkan klik di sini nanti dibaca-baca aja tahapannya dari mulai sampai akhir. Kemudian untuk template ada di bagian download juga, nanti klik di bawah sini ada template proposal dan skripsi. Jadi klik aja Bapak Ibu. Nah, dan ini akan muncul lamannya seperti ini. Kemudian pilih khusus sarjana keperawatan. Jangan kebidanan, nanti salah kamar. Jadi pian download di bagian program studi sarjana keperawatan. Jadi klik sini nanti pilih di sana untuk template-nya.
Nah, jadi bentukannya seperti ini. Nanti download aja semuanya ini akan kepake sampai akhir. Jadi skripsinya, proposalnya, naskah publikasinya. Gitu. Kemudian untuk berkas ujian atau yang lain bisa di-download di bagian paling bawah dari download. Klik aja di sini. Nanti akan muncul halamannya seperti ini. Pilih bagian program studi keperawatan. Nah, ini ada proposal, ini ada hasil. Jadi lihat di tabelnya, ada proposal, ada hasil. Jangan salah download. Yang penting itu. Jadi jangan sampai salah download Bapak Ibu ya. Mungkin itu untuk panduannya. Kita kembali lagi ke slide-nya. Oke. Nah, ini ada linknya. Link untuk sistem tugas akhir mahasiswa. Yang pertama adalah web tadi. Nah, ini harus sering-sering dikunjungi. Ini untuk aplikasinya, bagaimana tampilannya untuk TA kita. Jadi begini tampilannya. Nah, apakah terlihat sistemnya, Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, belum. Bentar, saya set dulu ya. Nah, terlihat? Terlihat. Nah, jadi Bapak Ibu kunjungi nanti ta.unism.ac.id. Kemudian tampilannya seperti ini. Sama seperti daftar-daftar sosial media biasanya. Daftar, klik di bagian sini. Nah, ini untuk data mahasiswa itu jangan sampai salah ketik ya. Pertama, NIM. Masukkan NIM sesuai. Nama nama misal Hadi Subhan. Kemudian pilih gendernya. Nomor WhatsApp yang aktif sampai akhir maksimal tuh sampai akhir tugas akhir lah, sampai wisuda aktif. Kemudian emailnya, email yang aktif juga. Pilih fakultasnya kesehatan, jangan sampai salah klik. Humaniora jangan. Jadi pilih kesehatan, prodinya. Nah, pilih yang ahli jenjang, jangan yang reguler. Nah, ini jangan sampai salah klik. Kemudian tulis password, jangan lupa dicentang paling bagian bawah. Kemudian daftar. Untuk password, usahakan sulit tapi mudah diingat. Misalkan tanggal lahir atau apa, tanggal lahir tapi ada bintangnya gitu. Itu cara untuk daftarnya. Dan bentukan sistem TA-nya. Kita kembali ke slide dulu. Nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube-nya LPPM karena di situ ada sumber dari semua panduan. Bentar saya klik dulu bentukannya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk panduan tugas akhirnya? Khusus video ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi misalkan gimana sih cara registrasi? Nah, klik paling bawah registrasi sistem tugas akhir mahasiswa. Nanti kemudian bagaimana cara nambahkan pembimbing? Klik lagi sini. Jadi playlistnya adalah panduan sistem tugas akhir mahasiswa. Nah, jadi bagian itu. Klik aja Ibu, nanti ada 12 panduan di sana. 20 panduan. Jadi bagaimana screening judul, bagaimana cara upload formulir judul, bagaimana cara download undangan dan lain-lain. Nanti kunjungi aja YouTube-nya LPPM yang playlistnya adalah panduan sistem tugas akhir. Nah, itu mungkin untuk tugas akhir yang bisa saya sampaikan. Kita ke PPT berikutnya karena saya megang tiga deh, memegang administrasi surat dan plagiat juga nanti.
Oke. PPT saya yang untuk administrasi surat sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Terlihat, Pak. Sama aja orangnya, namanya Hadi Subhan. Ya, untuk nomor WhatsApp-nya sama. Nah, jadi ada beberapa jenis pengajuan surat yang biasanya diajukan untuk mahasiswa, khususnya tugas akhir ya, yaitu studi pendahuluan, surat uji validitas dan reliabilitas, surat izin penelitian, dan pengantar, misalnya ke lab atau kemana gitu, untuk penunjang. Nah, ini ada alur pembuatan surat atau pengajuannya. Nah, menentukan tujuan surat, misalkan tujuannya kemana, misalnya ke dinas kesehatan, misalnya mau ke puskesmas nih minta data. Jadi kita harus ke dinas kesehatan dulu karena administrasinya lewat sana dulu. Ke rumah sakit, ke bagian diklatnya biasanya. Kalau ke kelurahan misalnya, ke kecamatan dulu atau kemana. Nah, jadi tentukan dulu itu. Cari informasi kemana surat perizinannya, nanti mengajukannya ke saya. Gitu. Tentukan perihal suratnya, misalkan studi pendahuluan nih, minta data hipertensi tahun 2024 misalkan. Nah, itu adalah perihalnya. Mengajukan pembuatan surat di LPPM karena Bapak Ibu adalah RPL, mungkin terkendala jarak, mungkin bisa lewat WhatsApp saja. Diperbolehkan untuk mengunjungi LPPM, misalkan Bapak Ibu bisa gitu ya. Kemudian melakukan pengisian formulir, nanti formulirnya dikirimkan melalui WhatsApp dan mengirimkan kembali ke formulirnya ke administrasi surat. Nah, surat diproses 5 hari kerja dan sesuai antrian. Jadi misalnya 5 hari kerja belum tuntung, berarti antriannya banyak. Nah itu. Kemudian selesai surat biasanya dikirimkan melalui WhatsApp berbentuk file. Nah, ini ada syarat pengajuan surat studi pendahuluan dan validitas. Nah, apa aja syaratnya? Yaitu judul skripsi disetujui pembimbing 1 dan pembimbing 2. Artinya sudah ACC. Kemudian formulir judul skripsi sudah diupload lengkap dengan TDD. Jadi ini sudah diupload di sistem atau di akun Bapak Ibu masing-masing yang sudah ditandatangani. Ini syaratnya untuk pengajuan surat studi pendahuluan dan validitas. Kemudian syarat pengajuan surat penelitian. Nah, ini ada tahapnya, ada beberapa, jadi ada tambahan untuk syaratnya yaitu telah melaksanakan sidang. Nah, jadi harus sidang dulu, sertifikat etiknya sudah keluar, proposal sudah disetujui pada akun web LPPM. Jadi nanti ini adalah cek tata tulis maksudnya. Di sini kalau sudah cek tata sudah di ACC, baru bisa mengajukan surat izin penelitian. Nah, ini bentukan formulir pengajuan suratnya. Seperti ini ada nama, ada NIM, ada 8 nanti. Nah, ini contoh pengisian formulirnya, misalkan namanya Sinta, NIM-nya, misalnya judulnya, nah, tujuan suratnya, misal Dinas Kesehatan, Puskesmas, PT, dan lain-lain. Perihalnya pengumpulan data hipertensi tahun 2022 sampai 2023 misalkan. Kategori suratnya apa? Misalkan studi pendahuluan atau penelitian, pengantar, dan lain-lain. Jurusannya S1 keperawatan, RPL atau ahli jenjang. Jangan lupa nomor WhatsApp yang aktif. Jadi misalnya ada keperluan yang lain bisa kami hubungi kembali. Nah, itu untuk administrasi surat. Kita ke etik dulu ya. Yang pegang etik adalah Pak Reja. Mungkin saya menyampaikan karena beliau berhalangan. Jadi yang menyampaikan untuk di mana aja yang perlu kalian Bapak Ibu harus ketahui gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kunjungi lppm.unism.ac.id. Sudah terlihat Bapak Ibu tampilannya? Terlihat ya. Nah, di sini ada bagian pojok paling ujung, paling kanan itu ada komisi etik. Nah,
Jadi di sini ada Komisi Etik Penelitian, nanti Bapak Ibu baca aja, alurnya ada, POM-nya ada. Untuk kontak petugasnya ada juga di lamannya. Misalkan di Komite Etik Penelitian kita klik dulu. Belum. Sini alur pengajuan. Di sini. Nah, sama aja ada tahap-tahapannya. Nanti Bapak Ibu baca aja. Nanti untuk kontak di paling bawah, nih Pak Reja. Ini contoh pengisian formnya nanti. Seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung, nanti bisa aja langsung kontak ke beliau, nanti diarahkan beliau. Ini ada nomor WhatsApp beliau. Untuk cek plagiat nanti itu di sistem saja, nanti lihat saja apa namanya video atau panduannya. Tinggal upload, tunggu dicek, dan hasilnya keluar. Biasanya 1 sampai 3 hari kerja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan kurang paham bisa datang ke LPPM atau bisa menghubungi kontak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rina. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Hadi Subahan yang sudah tadi menyampaikan tentang administrasi ya Bapak Ibu berkaitan dengan surat menyurat, berkaitan dengan plagiasi dan ethical clearance yang ada di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sarimulya. Mungkin Bapak Ibu juga banyak pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Aduh banyak sekali nih prosesnya, tahapannya ya. Nanti silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan disimpan dulu. Kita lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Lanjut ke uh, Mendeley ya, Mendeley referensi yaitu nanti akan disampaikan oleh Bapak Pauji Nurdin. Apakah Bapak Pauji sudah berhadir Bapak? Oke, mungkin langsung saja ya Pak Pauji untuk menyampaikan berkaitan dengan Mendeley. Silakan Pak Pauji. Baik, terima kasih banyak Bu Rina Alkafi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, ini jam-jam kritis ini. Jam-jam 2:30 menuju jam 3 nih, jam 3 ya. Jam-jam kritis, jam-jam mengantuk. Dan slide saya cukup banyak, ada 125 slide. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Tapi saya akan mencoba menjelaskan sedikit saja secara garis besar terkait dengan main delay. Izin share screen. Oke, apa sudah terlihat screen ini? Oke, baik. Diperkenalkan, nama saya Fauji Nurdin. eh Fauji Nurdin Smudel. Saya di LPPM Universitas Sarimulya di bidang publikasi ya, di bidang apa namanya publikasi untuk jurnal dan juga untuk proceeding yang ada dikelola di kampus Universitas Sarimulya. Selain itu juga saya sudah memberikan materi terkait dengan penggunaan software manajemen referensi. Salah satu diantaranya adalah software Mendeley. Nah, saya mulai dengan sebuah quote ya. Jadi ada quote, "There is no best tools in research, but some are more interesting than the other." Jadi tidak ada alat yang paling bagus ya, yang terbaik dalam melakukan sebuah riset, tapi mungkin salah satu di antaranya lebih menarik daripada yang lainnya. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Mendeley, saya ingin menyampaikan sedikit ya. Apa itu sitasi, apa referensi, apa bibliografi, dan apa itu plagiarisme itu
semuanya nanti akan berkaitan dengan Mendeley dan semuanya akan berkaitan dengan hal-hal yang akan dilakukan pada saat apa namanya membuat karya ilmiah di tugas akhir yang berupa skripsi. Mungkin dari Bapak Ibu rekan-rekan semua yang mungkin udah pada yang senior gitu ya, mungkin lebih paham dari saya terkait dengan apa itu citasi, referensi, bibliografi, dan plagiarisme. Nah, kalau menurut Subnis di tahun 2018, citasi itu adalah merupakan sebuah kutipan ya dari original resource atau dari sumber asli, baik itu berupa artikel, buku, website, eh, koran, terus lagi laporan, terus lagi perundang-undangan gitu ya. Itu di dalam sebuah teks, di dalam sebuah dokumen kita. Itu yang dinamakan dengan citasi. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat jika membaca artikel-artikel ilmiah ada tulisan menurut si A dalam si B gitu, atau menurut si A tahun 2018 mengatakan bahwa hasil penelitian ini begini begini begini. Nah, itu yang dinamakan dengan citation. Nah, yang selanjutnya ada reference. Apa yang membedakan apa namanya? Reference ini adalah list correspondent to a complete list of citation. Jadi reference ini kalau bahasa Indonesianya itu yang biasa kita kenal itu daftar pustaka atau daftar referensi. Nah, daftar referensi ini didapat dari mana? Yaitu tadi didapat dari citasi tadi. Jika kita membuat sebuah citasi, maka harus ada referensinya. Nah, referensi ini terdirinya dari apa saja? Nanti referensi ini terdiri dari nama, tahun, judul, ya, judul artikelnya, terus lagi nama jurnalnya atau nama proceedingnya atau nama websitenya, terus volume berapa, nomor berapa, terus apa namanya laman webnya atau nomor DOI-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan referensi. Jadi kalau citasi itu hanya disebutkan namanya saja di atas dan tahunnya, yang referensi ini komplit dari mulai nama depan, nama belakang, sampai full ke URL DOI dan kapan diaksesnya. Nah, itu yang dinamakan dengan referensi. Nah, ada juga yang dinamakan di dalam karya tulis itu ada yang dinamakan dengan bibliografi. Bibliografi ini sebenarnya hampir mirip dengan referensi, namun tidak dicantumkan dalam citasi, tidak dikutip. Nah, salah satu contoh adalah panduan tugas akhir mahasiswa Universitas Sarimulia. Nah, itu kita kan tidak ada mencitasi di dalamnya. Tapi itu dimasukkan ke dalam bibliografi atau ke dalam referensi sebagai material tambahan, sebagai material tambahan supaya tidak tercek sebagai plagiat. Nah, yang selanjutnya ada plagiarism. Nah, plagiarism itu mungkin sudah paham ya kita apa yang dinamakan dengan plagiarism. Plagiarism ini adalah passing someone work as your own. Jadi mengambil apa namanya? Mengambil hasil karya orang lain dan diakui sebagai hasil karya sendiri tanpa meminta izin atau memberikan kontribusi kepada penulisnya. Nah, itu yang dinamakan dengan plagiarism. Bagaimana kita ketahui tadi dari Pak Han bahwa kampus kita di Universitas Sarimulia telah menerapkan cek plagiarism atau cek similarity atau cek plagiat gitu ya dengan besaran maksimal adalah 30%. Nah, maka dari itu Mendeley ini nantinya akan mengurangi membantu mengurangi dari plagiarisme ya. Yang selanjutnya adalah referensi itu terdiri dari apa saja ya? Referensi itu terdiri dari author, terus lagi judul, ada subjudul, biasanya subjudulnya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Terus ada sumbernya juga yaitu berupa jurnal, buku, ataupun website. Terus ada publication date atau tanggal dipublikasikannya artikel tersebut. Terus ada volume dan issue, terus ada nomor halaman, ada editor atau translator dan kontributor lainnya itu salah satu contoh untuk buku ya. Nah, yang wajib diingat itu harus ada kalau sumbernya itu berasal dari internet kayak laporan atau apa namanya SDK, SDKI. Kayak contohnya itu apa namanya ya
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin gitu ya. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin nanti ada laporan tahunan. Nah, itu wajib mencantumkan URL web address-nya atau misal kata hasil Riskesdas gitu ya. Hasil Riskesdas tahun 2022. Nah, itu wajib ada URL-nya. Nah, selanjutnya kalau untuk artikel ilmiah itu ya harus ada, boleh salah satu. Jika ada URL-nya maka URL-nya ditampilkan. Terus jika ada DOI-nya ditambahkan dengan DOI atau boleh DOI-nya saja dengan catatan DOI-nya aktif dan bisa diakses. DOI ini singkatan dari Digital Object Identifier, di mana satu artikel di internet itu hanya memiliki satu identitas saja. Jadi tidak akan ada kopiannya. Nah, yang selanjutnya yang perlu dicantumkan adalah date akses atau tanggal di akses. Nah, apa hal ini harus dimunculkan? Karena jika suatu saat di 5 atau 10 tahun mendatang ada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang melihat artikel ini dan melihat bahwa oh ternyata di tahun 2024 itu ada kejadian ini di artikel ini. Nah, begitu diklik linknya ternyata berita tersebut sudah tidak ada. Maka oh pantesan tidak ada ya, karena ini berita ini atau artikel ini terbit di tahun 2024, jadi 10 tahun yang lalu gitu ya umpamanya. Nah, oke. Nah, sekarang masuk ke Mendeley. Apa sih Mendeley itu? Nah, Mendeley ini termasuk ke dalam sebuah RMS atau Reference Management Software, di mana bukan hanya Mendeley saja sebenarnya ya. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu semua, rekan-rekan semua sudah pada tahu bahwa RMS ini bukan hanya Mendeley, ada juga yang namanya Zotero, ada juga yang namanya BibTeX, ada juga yang namanya uh, EndNote, ada juga yang namanya RIS, banyak ya, banyak macamnya. Tapi kami lebih memilih Mendeley karena apa? Yang pertama, Mendeley ini gratis. Nah, Mendeley ini sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami untuk mengupayakan mengintegrasikan antara citasi dan reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Maksudnya jejaring sosial di sini adalah jejaring sosial di antara peneliti. Jadi antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, mereka bisa sharing untuk referensi di apa namanya di dalam grup yang ada di Mendeley. Oke. Nah, kenapa saya jatuh hati atau saya menggunakan Mendeley gitu? Itu ada 9 ada 9 keuntungan sebenarnya atau 9 alasan kenapa saya menggunakannya. Yang pertama, gratis ya, nggak ada apa namanya, nggak ada bayaran. Kalau untuk software-software yang lain itu biasanya mereka minta bayaran dan lisensi ya, untuk membayar lisensi. Nah, yang kedua, multi platform ini bisa digunakan di baik di laptop atau dengan komputer dengan sistem operasi Windows ataupun dengan sistem operasi Linux ataupun dengan sistem operasi macOS MacBook. Yang selanjutnya support anotasi dan highlight. Terus kita juga bisa dapat auto profile, ada statistik juga, ada grup kolaborasi, data repositorinya cukup besar, supportnya bagus, dan selanjutnya ada nilai karir dan surrounding. Baik, nah ini kalau dilanjutkan memang cukup panjang ya. Saya coba singkat aja dan nanti saya coba praktekkan sedikit. Apa saja yang bisa dilakukan di dalam Mendeley ini? Nah, di dalam Mendeley ini kita bukan hanya apa namanya, bukan hanya melulu mengenai referensi dan citasi gitu ya, bukan hanya itu saja, tapi di Mendeley juga kita bisa mencari artikel dengan cepat, mudah dan biasanya lebih apa ya, lebih akurat gitu ya. Jadi untuk pencarian artikel, kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya masih menggunakan Google Scholar atau masih menggunakan Google dalam pencarian artikel, saya sarankan sekarang untuk menggunakan Mendeley. Kenapa? Karena dengan Mendeley itu jauh lebih enak, jauh lebih praktis. Yang penting kita tahu kata kunci dan kita tahu operator boolean. Maksudnya operator boolean itu
Jika ingin yang sama persis kata kuncinya, maka kita harus menggunakan kode apa gitu atau apa namanya huruf apa atau tanda petik apa gitu yang harus kita gunakan. Nah, kalau misal kata kita mau mencari yang hampir mirip, harus menggunakan apa? Nah, itu salah satu contoh pencarian. Nah, namun terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley ya, karena Mendeley ini ada dua macam, ada Mendeley Desktop dan juga Mendeley Reference Manager. Nah, untuk Mendeley Desktop itu sekarang supportnya sudah tidak didukung lagi oleh Mendeley-nya, dan sekarang semua diarahkan untuk menggunakan Mendeley Reference Manager. Nah, untuk Mendeley Reference Manager ini software atau bukan pendukung, software yang mendukung untuk penggunaan Mendeley Reference ini adalah pertama laptopnya atau device-nya harus menggunakan Microsoft Office Word minimal itu tahun 2016 ya, minimal tahun 2016. Jadi jika Bapak Ibu masih punya yang ada yang di bawah 2016 ya monggo silahkan diupdate untuk Microsoft Word-nya. Nah, sebelum Bapak Ibu bisa mencari artikel, Bapak Ibu harus daftar dulu, ya harus sign in dulu. Di sini ada apa namanya sign in dan create account. Nanti silakan di create account. Nanti masukkan email yang aktif, terus masukkan nama, masukkan apa namanya password. Nah, passwordnya itu harus huruf besar, huruf kecil, simbol, angka, dan huruf ya. Angka, huruf gitu, alfabet, terus angka, simbol, huruf besar, huruf kecil. Nah, itu wajib supaya apa namanya passwordnya strong. Jadi nanti silakan Bapak Ibu kunjungi di www.mendeley.com, nanti create account, ya, create account, terus nanti setelah create account, maka nanti baru bisa melakukan pencarian. Nah, setelah sign in atau setelah create account, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu harus mendownload yang namanya Mendeley Reference Manager. Itu yang ini ya, yang di sini. Ini ada Mendeley Reference Manager. Nanti tergantung device-nya. Kalau misalnya kata device-nya pakai Windows, maka ini akan muncul download for Windows. Tapi kalau ada yang menggunakan Macintosh, nanti akan muncul for Mac gitu ya. Terus ada yang Linux, nanti for Linux. Sama gitu ya. Semua untuk semua device. Nah, nanti silakan di-download. Setelah di-download, silakan di-install. Nah, ketika setelah selesai menginstal, ada device-device lagi atau ada add-on lagi yang tambahannya. Dan ini salah satu fitur yang sangat sangat difavoritkan sama saya karena apa? Karena dengan menggunakan web importer ini kita bisa mensitasi sebuah website dengan nyaman hanya tinggal sekali klik saja gitu. Tinggal klik sudah dapat lamannya, kita klik Mendeley Web Importernya. Nanti setelah diklik Mendeley Web Importernya tinggal di-add ke dalam library ya. Ya, setelah di-add ke library nanti metadatanya tinggal kita perbaiki di dalam uh, apa namanya di dalam library kita. Nah, selain itu nanti kita bisa mengorganisir ya Bapak Ibu di dalamnya, misal kata ini karena untuk tugas akhir proposal dan skripsi nanti kita bagi dua, satu yang untuk folder proposal, satu lagi yang folder skripsi, supaya kita nggak bingung nanti ke depannya dalam menyortir artikel-artikel seperti itu. Nah, ini salah satu contoh library atau sorry, ini salah satu contoh library uh, untuk Mendeley, di mana ini sudah penuh ya, ada all reference, jadi semua referensi, terus ada yang recently added, yang baru ditambahkan, ada yang recently read, yang baru dibaca, gitu ya. Terus yang ini ada collection. Nah, ini tadi yang saya maksudkan. Jadi kalau kita bikin collection ini nanti akan mempermudah Bapak Ibu dalam menulis skripsi atau uh, apa namanya artikel ilmiahnya. Nah, selain ada collection juga ada private group. Nah, private group ini nanti bisa saling berbagi ya. Misal kata, oh saya nggak punya referensi tentang si ini. Ya, karena penelitiannya sama, boleh dong minta gitu ya. Boleh minta dari dalam grup ini. Ya. Tapi dengan syarat kita harus bikin dulu grupnya. Nanti setelah bikin grup, baru bisa memasukkan atau meminta referensi dari dalam grup ini.
Ini membangun sebuah library, ya. Library-nya seperti ini kurang lebih tadi. Nah, ini yang dinamakan dengan metadata. Nah, metadata nanti akan terdiri dari ini sumbernya apa, jurnal artikel. Di sini ada judulnya, terus di sini ada namanya. Ini nama belakang, ini nama depan. Wang L tuh Dai Ye Kong De gitu. Jadi ada nama depan dan nama belakang. Yang ditulis duluan adalah nama belakangnya, baru nama eh, baik, mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan teknis sedikit. Saya lanjutkan ya. Jadi ini salah satu contoh tadi terkait dengan metadata. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Terkadang Bapak Ibu mahasiswa itu terkadang lupa. Mereka setelah memasukkan artikel atau mereka sudah memasukkan referensi di dalam library-nya, mereka tidak perbaiki dulu. Ya. Tidak perbaiki dulu di bagian ininya. Mungkin nanti harus ada jadwal khusus terkait dengan Mendeley ini karena kalau dijelaskan secara langsung seperti ini di apa namanya via Zoom itu kurang begitu ini ya kurang begitu greget karena apa? Karena ini harus dipraktekkan. Gitu. Jadi biar tahu di mana kendalanya. Oke, yang selanjutnya adalah Mendeley itu bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan dari mana dari device apa saja. Kita bisa menggunakan laptop, kita bisa menggunakan komputer, kita bisa menggunakan PC, kita bisa menggunakan handphone atau iPad atau Samsung apa namanya tab ya yang memiliki koneksi internet dan juga support untuk Microsoft Online ya. Maksudnya Microsoft 365. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun Microsoft 365, saran saya amankan semua data atau semua file yang berupa baik file itu proposal dan juga file apa namanya skripsi amankan di cloud ya baik itu di Google Drive ataupun di uh, My Drive ya di Microsoft OneDrive. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan Microsoft OneDrive, enaknya itu adalah ketika Bapak Ibu kehilangan device, atau kehilangan alat, amit-amit gitu ya, kerusakan alat ketika lagi menggunakan, ketika melaksanakan tugas akhir gitu ya, ketika bikin proposal atau skripsi, tiba-tiba datanya hilang, atau tiba-tiba amit-amit laptopnya ada yang mencuri atau bagaimana gitu. Nah, data Bapak Ibu disimpan di Drive atau di Microsoft OneDrive tadi. Nah, itu bisa dibuka dan masih bisa menggunakan
Mendeley site-nya karena Mendeley site sudah support dengan Microsoft 365 yang versi online. Ya. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus sinkron setiap 5 menit, ya, setiap 5 menit nanti harus disinkron ketika kita sudah menambahkan. Oke, karena ini lumayan cukup banyak slide-nya, saya akan coba praktekkan aja yang beberapa yang penting, karena ini slide-nya sampai ya sudah banyak banget. Nanti saya akan praktekkan saja bagaimana cara mencari artikel dan juga bagaimana cara menambahkannya ke dalam apa namanya, ke dalam library kita. Oke. Bapak Ibu terlihat screen ini? Oke, nah tadi ya terlihat ya. Nah, tadi untuk membuat account tinggal diklik ini create account ya, di create account terus nanti silakan masukkan email dan ini emailnya wajib email yang aktif, jangan sampai email yang tidak aktif karena jika lupa password atau apa nanti oh sorry ini langsung ternyata langsung login. Oke. Ya, lupa tuh. Nah ini ya, nanti silakan di create account. Mudah-mudahan tidak. Oh, nah ini. Nanti silakan Bapak Ibu masukkan di sini emailnya, terus passwordnya. Dan ini passwordnya tadi seperti tadi ya, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Ya, kalau biasanya saya @yayasan indah. Nah, A-nya itu diganti dengan huruf besar, Y-nya Y besar. @Y besar yayasan indah. Nah, yang A-nya itu saya ganti dengan huruf 4. Nah, biasanya itu langsung hijau untuk apa namanya? Untuk passwordnya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan sudah, nanti akan ada email konfirmasi dikirim dari Elsevier. Silakan Bapak Ibu klik link tersebut dan silakan login. Nah, ini akan saya contohkan bagaimana mencari artikel di Mendeley. Nah, Bapak Ibu, Mendeley ini pinter dia. Ketika kita login ke Mendeley, dia langsung ada sambutan. Welcome to Mendeley, search for and add article to your library. Atau silakan cari artikelnya dan masukkan ke dalam library Anda. Contoh, saya akan ambil contoh satu di bidang keperawatan itu apa ya, kegawat daruratan gitu ya. Contoh ini kegawat daruratan jantung kita cari. Nah, ketika kita menggunakan kata kunci keperawatan jantung, maka langsung muncul. Di sini ada sumbernya jurnal, ya. Perhatikan di sebelah kiri itu ada 135 result dari beberapa tahun ke belakang. Nah, Mendeley ini pintar, kenapa? Karena dia bisa mengurutkan dari mulai tahun terbaru sampai 5 tahun terakhir. Karena sumber referensi yang bagus itu adalah yang diambil untuk artikel ilmiah dari jurnal ataupun proceeding itu adalah 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk buku maksimal itu adalah 10 tahun terakhir. Nah, selanjutnya selain tahunnya, di sini juga ada tipenya. Nah, tipenya ini banyak. Ada jurnal, ada buku, ada tesis, ada generik, ada web page. Nah, jurnalnya dari mana saja? Oh, ternyata yang paling banyak ada di Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat ada 4 artikel, ada di Cermin Dunia Kedokteran ada 3 artikel, di Jurnal Kreativitas ini ada 3 juga, di sedikit ini ada 3 juga. Untuk penulisnya ada Diki Febrianto paling banyak ya, terus ada ST. Nah, ini adalah apa yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk yang di sebelah tengah ini,
ini ada 3 bagian juga, ada most relevant, most recent, sama most cited. Ini beda-beda ketika kita klik. Ketika kita klik most recent, berarti ini yang paling banyak dicari. Kalau yang most relevant, ini adalah artikel-artikel yang relevan, yang paling relevan dengan apa namanya, dengan kata kunci yang kita masukkan. Ya, jadi di sini kita masukkan kata kuncinya, apa namanya, baru akan muncul di sini hasilnya. Nah, yang di sebelahnya itu adalah most cited atau yang paling banyak disitasi. Ya, ini pembacanya banyak, ada 327 loh. Kenapa nih banyak pembacanya? Berarti nih artikelnya bagus nih. Nah, kalau misal kata kita mau lihat dulu ya tanpa memasukkan ke dalam library, maka kita tinggal klik judul ini. Nah, ini ada abstraknya. Kita baca dulu abstraknya sampai ke bawah. Ketika abstraknya sudah dibaca sampai ke bawah, kita bisa langsung add to library. Oke, kita add to library. Nah, ketika logonya sudah berubah menjadi seperti ini, maka ini sudah menjadi sudah masuk ke dalam library kita. Ini contohnya. Oke, ini contohnya. Nah, ini library-nya. Ya. Jadi, yang membedakan antara Mendeley Search dan library adalah ini tampilan untuk Mendeley Search, ya. Ada search, library, sama profil kita. Nah, ini tampilan untuk library kita. Ya. Nah, ini yang barusan kita masukkan ya, recently added, maka ada ini. Nah, koleksi inilah yang tadi saya bilang bahwa kita bisa bikin untuk tesis, untuk kreasi. Ya, ini banyak macamnya ya. Jadi kita bikin di sini new collection, misal kata proposal keperawatan. Oke, ketika sudah dibikin proposal keperawatan, ya, ini ada di sini, maka yang baru contoh yang baru kita masukkan tadi, ya, yang apa namanya recently added tadi, kita tarik ke dalam proposal keperawatan tadi, ke dalam sini. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam sini. Dan nanti Bapak Ibu semuanya ketika melakukan penulisan artikel ilmiah tidak akan pusing lagi untuk mencari bahwa oh di mana ya artikel ini, oh siapa namanya gitu ya. Nanti ada di dalam proposal keperawatan ini. Oke, itu salah satu contoh. Nah, untuk menambahkan artikel, kalau misal kata ini yang penting ada dulu gitu ya, ada dulu nanti saya tambahkan nanti saya korasi. Jadi tinggal add to library, gitu aja ya. Bedanya kalau belum dimasukkan ke dalam library atau perpustakaan kita, maka eh, lambangnya adalah plus. Tapi ketika sudah dimasukkan, maka dia akan seperti buku yang berjejer. Nah, Bapak Ibu juga harus perhatikan, jika di sininya tidak ada file PDF, berarti itu jurnal ataupun artikel ilmiahnya bisa close access. Atau bisa juga artikel tersebut, file PDF-nya tidak terbaca oleh Mendeley. Ini dicontohkan lagi, ada open access PDF. Ini PDF-nya berarti bisa di-download gitu ya. Nanti bisa diklik view PDF, nah maka nanti akan muncul langsung ke jurnal yang dituju. Daripada Bapak Ibu mencari di Google Scholar gitu ya, di Google Scholar atau sorry di Google atau di Google Scholar gitu ya. Nah, kalau ada muncul seperti ini nih, bisa langsung di-download saja. Save. Nah, jadi nanti sudah terdownload. Apakah ini benar apa namanya milik Budi tadi gitu ya. Nah, ini Abdinas, Ai Cahyati Sofia. Nah, ternyata beda. Apa namanya? Yang ini ya, oh Cahyati April Berwanti. Nah, ini sama. Ini nama ininya, apa namanya? Autornya, terus ini ada dia. Oke, nah ini artikelnya tadi, volume 4 nomor 1, NISSN. Ini contoh tadi yang kita dapatkan dari Mendeley. Nah, yang selanjutnya adalah kita mengkurasi atau kita mengedit metadatanya. Nah, ketika kita sudah masuk
masukkan ke sini ya, ke Mendeley sini, ke Mendeley Library sini. Kita tinggal klik di sini, kita tinggal klik di sini. Terus kita perbaiki metadatanya. Apakah sudah sesuai atau belum? Ya, apakah sudah sesuai atau belum? Nah, bagaimana Pak cara melihat artikel tersebut sesuai atau tidak? Yaitu tadi dengan membaca file PDF-nya. Ya, dengan membaca file PDF-nya. Kita baca sampai ke bawah, oh ini nama penulisnya I Gusti Ketut Gede Ngurah, terus I Gede Suyadana Putra. Gitu ya. Terus ada di Jurnal Gema Keperawatan volume 2019 atau sorry nomor 12 volume 12 nomor 1 ya di sini. Nah, Pak kalau misalkan ada kesalahan gimana? Tinggal diedit saja, tinggal diklik sini. Kalau misalkan mau ditambahkan autornya, ditambahkan autornya. Dengan catatan adalah nama belakang dulu baru nama depan. Contoh Nurdin, koma Fauji. Enter. Nah, sudah. Nanti di sininya akan berubah. Terus ada lagi misalkan apa jurnalnya ternyata salah gitu ya, bukan tahun 2019. Sama, tinggal diedit di sini ya, halamannya ditambahkan, isinya berapa, volumenya berapa. Itu disesuaikan. Nah, ini tinggal kita cari, nah, Pak ini tidak ada URL-nya. Nah, kalau tidak ada URL-nya di sini, maka mau tidak mau kita harus mencari apa namanya judulnya ini. Judulnya ini kita cari supaya muncul yang komplitnya. Oke. Di dalam oke. Nah, ini ternyata ini linknya ya. Ternyata ini linknya kita copy tadi, copy kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini add URL. Nah, ini data di tanggal diaksesnya tanggal berapa kita cantumkan. Kalau misalnya kata Bapak Ibu lupa tanggalnya tanggal berapa, ininya bulannya bulan berapa, tahunnya tahun berapa. Ingat aja dari mulai maju, diingat dari mulai pengerjaan proposal. Dari tanggal pengerjaan proposal itu tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Dimasukkan aja di rentang waktu itu. Jangan juga tiba-tiba belum mengerjakan apa namanya jauh terlalu jauh waktunya. Misalnya kata tahun 2023 atau 2022. Nah, identifier ini tadi yang saya namakan dengan DOI ya atau Digital Object Identifier. Itu kalau ada silakan dimasukkan, kalau tidak ada boleh diabaikan. Sepertinya yang ini belum ada DOI-nya ya. Oh, ini ada. Kita coba klik dulu. Nah, ini contoh DOI yang aktif atau tidak, kita coba klik. Jika dia kembali ke halaman ini, maka dia aktif. Nah, kalau seperti ini berarti ini DOI-nya tidak aktif. DOI-nya tidak aktif. Nanti saya contohkan DOI yang aktif. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini jurnal yang ada di kampus kita, di Universitas Harimulya. Nanti kita bandingkan seperti apa yang aktif dan juga seperti apa yang tidak aktif. Oke. Oke, kita contohkan yang 2023 ini. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ada DOI-nya, kita klik. Ini ada judulnya, terus ada ini, kita klik DOI-nya. Nah, kalau diklik DOI ini dia balik lagi ke halaman ini, itu tandanya aktif. Berbeda dengan yang tadi. Ketika diklik, itu langsung DOI not found. Berarti ini DOI-nya tidak aktif. Oke, balik lagi ke Mendeley Reference. Nah, ketika sudah diperbaiki, maka nanti Bapak Ibu baru bisa memasukkannya atau menambahkannya di file Word. Saya harap Bapak Ibu
memahami meskipun ini selintas ya, tapi yang ini yang intinya adalah Bapak Ibu bisa mencari dulu artikel untuk membantu Bapak Ibu dalam pengerjaan proposal dan juga skripsi. Nanti setelah artikelnya terkumpul, nanti bisa saja mungkin dari pihak eh, prodi keperawatan atau jurusan keperawatan nanti diadakan apa namanya workshop atau diadakan seminar khusus terkait dengan Mendeley Reference Manager ini. Mungkin nah ini karena masih terlalu banyak juga ya dan saya tidak bisa sharing banyak karena waktu juga sudah jam 4. Mungkin Bu Rina saya serahkan lagi ke Bu Rina Alkafi. Jika ada pertanyaan nanti ditampung dulu sama Bu Rina Alkafi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Pauji yang sudah menyampaikan ya berkaitan tentang menilai referensi ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk Bapak Ibu tadi sudah menyimak ya Bapak Ibu dari tahapan bagaimana proses eh, administrasi dalam pelaksanaan tugas akhir Bapak Ibu pada saat nanti melakukan proses di tugas akhir penelitian skripsi seperti itu Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tahapan prosedur untuk surat menyurat etik plagiasi sampai dengan Mendeley reference, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Ibu. Ini Bu yang terkait tentang aplikasi yang di LPPM tadi, Bu. Misalnya lo Bu, kita ini sudah punya judul nih. Terus tuh Iya, sudah ada misalnya berpandangan lawan pembimbing satu. Judul ulun ini. Cuma belum ada berpandangan lawan pembimbing dua. Nah, itu tuh ulun berarti alurnya tuh itulah ke LPPM menulis judulnya itu aja kah ulun atau kayak harus dari bab 1 sampai 3 baru diajukan ke LPPM itu kah? iya. Inggih, itu pertanyaan pertama, Bu. Silahkan Bu. Inggih, habis itu eh, untuk yang surat menyurat tadi itu tuh dari awal hendak proposal atau saat kita mau penelitian. Misalnya nih kita sudah kalau mau proposal berarti sebelum sidang proposal kita minta surat surat apa untuk ke Dinkes apa ke Kesbangpol kah itu naik ke situ dulu kah atau setelah maju proposal mau penelitian baru mengajukan surat itu yang kedua Bu. Habis itu yang ketiga untuk aplikasi Mendeley tadi itu untuk aplikasi pencarian jurnal berarti Bu lah. Ya itu aja, sekian. Baik, terima kasih banyak Ibu Mariam ya. Ibu Mariam Almutia. Nggih. Nggih, Bu. Mohon izin menjawab pertanyaan nomor 1 tadi berkaitan dengan apa ya Bu tadi Bu? Judul Bu untuk Oke. mengajukan Iya judul. Bu, oke. Untuk judul sendiri, karena Bapak Ibu sudah ada pembimbing 1 dan 2, mohon untuk tetap berkolaborasi antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ACC dulu judul pembimbing 1, pembimbing 2. Baru silahkan Bapak Ibu masukkan ke sistem LPPM tadi, nanti akan kita screening apakah ada yang sama judul penelitiannya atau judul risetnya itu dengan penelitian terdahulu, ataukah misalnya sama percis di puskesmasnya atau di rumah sakitnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi akan nanti dikomentari apakah nanti diperbaiki dari variabel satunya, mungkin dirubah atau seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk yang judul ya. Jadi untuk judul, silahkan Bapak Ibu diskusikan bersama pembimbing dan penguji. Jadi nanti untuk di screening itu Bapak Ibu hanya menyertakan judul ya Bapak Ibu. Sertakan judul pada saat screening, tidak perlu bab 1, bab 2, bab 3 tidak perlu. Itu untuk yang screening judul. Yang kedua tadi untuk surat menyurat ya Pak Ahan.
Jadi untuk surat menyurat mungkin Pak Han bisa membantu menjawab proses untuk surat menyurat tadi, apakah memang harus dari awal pelaksanaan sebelum proposal atau hanya di hasil. Silakan Pak Han, ingin membantu menjawab untuk yang surat menyurat. Oh iya, terima kasih Bu Rina. Jadi izin menjawab untuk izin izin khususnya mungkin sebelum proposal kah atau mau izin penelitian, Ih, Ibu? Pak, jadi loh Pak, kan kita mengajukan Hmm. surat. Ya. Surat itu kita mengajukannya tuh sebelum pembuatan proposal kah atau misalnya hendak pas penelitian, kan ada surat lah penelitian supaya Iya. kita ke puskesmas tuh. Nah, Iya. atau memang dari proposal sudah ada surat menyurat. Nggih. Nah, jadi inggih. Jadi gini, kalau pian membutuhkan data untuk menyusun proposalnya, untuk memperkuat latar belakang ataupun yang lainnya, nah itu memerlukan surat atau izin. Misalkan datanya itu memang tidak dipublish atau di instansi terkait, misalkan puskesmas, nah itu harus ada surat izinnya. Dan untuk studi pendahuluan itu suratnya kondisional. Jadi kalau diperlukan, jadi silahkan eh, Bapak atau Ibu nanti melakukan konsultasi sama pembimbing. Jadi misalkan dari pembimbing menyarankan untuk studi pendahuluan, oh ini datanya kurang, misalkan harus dari puskesmas, dinas kesehatan sampai provinsi. Nah, itu kan datanya harus minta ke instansi terkait. Nah, instansi terkait tidak akan memberikan data secara cuma-cuma, misalkan kecuali memang ada sesuatu hal yang memang terkait misalkan. Jadi harus menggunakan secara formal yaitu surat izin studi pendahuluan. Nah, itu kondisional. Tapi untuk izin penelitian itu wajib. Jadi wajib di surat penelitian itu harus ada. Jadi saat proposal itu kondisional untuk studi pendahuluan. Jadi tergantung Bapak Ibu dan pembimbing. Misalkan datanya sudah mencukupi, ya tidak perlu studi pendahuluan gitu untuk di latar belakang atau di proposalnya. Oke, Ibu, apakah terjawab? Nggih, Pak. Terjawab, Pak. Makasih Oke, banyak, Pak. ya sama-sama, Bu. Oke, tadi terkait Mendeley ya, pertanyaan ketiganya ya Bu ya. Nggih, Oke. Pak. Nah, Mendeley ini sebenarnya software ada dua macam Bu ya. Yang pertama tadi yang web, yang web itu untuk pencarian artikel ilmiah di internet ya. Mendeley webnya. Nah, yang kedua itu ada namanya Mendeley Reference Management atau MRM. Nah, itu nanti yang harus di-download dan diinstal di laptop Ibu supaya apa yang sudah Ibu masukkan di dalam Mendeley web tadi bisa tersimpan di laptop Ibu dan bisa diakses kapanpun dimanapun. Seperti itu, Bu. Nanti mungkin saya akan koordinasi dengan Pak Subhan ya, ke Pak Subhan dan juga Kajur dari keperawatan. Jika ibu-ibu berkenan, nanti akan kita adakan khusus kelas untuk Mendeley ini ya. Jika ibu-ibu sepakat, bapak-bapak sepakat, kapan harinya ketika ada datang ke Banjarmasin, kita adakan satu kelas khusus untuk belajar terkait dengan Mendeley. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Rina. Nggih, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Mariam Almutia berkaitan dengan proses tahapan dari pelaksanaan tugas akhir. Ya, apakah ada lagi Bapak Ibu yang lain pertanyaannya Izin, Bu. berkaitan dengan proses pelaksanaan tugas akhir? Nggih, silahkan Ibu atas Ibu, nama siapa? Nggih. nama saya Lasti Agusriani, Bu. Nggih. Saya bertanya satu pertanyaan saja. Tadi kan ada bagan di awal yang Ibu sampaikan, ada yang ketinggalan kata Ibu setelah cek tata tulis di LPPM. Apa ya tadi, Bu? Saya ketinggalan sedikit. Oke, jadi prosesnya itu Bapak Ibu nih sudah konsul Bu ya, sudah mengetahui nama pembimbing. Yang pertama Bapak Ibu sudah mengetahui nama pembimbing dan pembimbing satu dan pembimbing dua. Selanjutnya Bapak Ibu itu silahkan berkoordinasi bersama pembimbing
untuk judul yang sudah di-ACC oleh pembimbing, baru prosesnya ke screeningnya si web tadi Bu ya. Nanti bikin akun Bapak Ibu masing-masing, masuk ke situ, lakukan nanti screening. Dan itu screeningnya itu waktunya kurang lebih 3 kali 24 jam ya Pak Han. 3 hari kerja itu Oke, Bu. baru nanti keluar nggih. Baru nanti keluar hasil screeningnya. Apakah disetujui atau tidak disetujui ya. Kebanyakan memang Bapak Ibu disetujui seperti itu. Asal memang berbeda tempat penelitian dan tahun penelitiannya seperti itu. Setelah disetujui, ya kan Bapak Ibu screening sudah disetujui, nanti ada proses untuk Bapak Ibu mendownload formulir, formulir si hasil dari screeningan judul tadi. Screeningnya tadi sudah di ACC, formulirnya nanti di download. Silahkan nanti Bapak Ibu berproses untuk melakukan tanda tangan, ya tanda tangan kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Serta itu nanti tanda tangan mahasiswa itu sendiri. Silahkan nanti upload kembali ke webnya LPPM. Prosesnya udah selesai ya Bapak Ibu itu ya. Jadi kalau sudah screening, sudah ACC, silahkan nanti lakukan download formulir, tanda tangan. Karena Bapak Ibu prosesnya mungkin ada yang tidak di Banjarmasin, ada yang jauh. Itu silahkan nanti online ya Bapak Ibu tanda tangan. Nanti pada saat dihasil, silahkan nanti minta tanda tangan ulang untuk yang tanda tangan basah seperti itu. Jadi kalau sudah diupload kembali formulirnya, silahkan berproses. Pembimbing 1, pembimbing 2, silahkan berproses untuk melakukan pembimbingan bab 1, bab 2, bab 3. Ya kan Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai bab 1, bab 2, bab 3, dan itu sudah di-ACC oleh pembimbing minimal 6 kali konsultasi ya di lembar bimbingan, Bapak Ibu sudah mendapatkan logbook? Mohon izin, G. Nggih, sudah Bu. Oke, sudah ya Bapak Ibu pada saat kemarin pemberhentian pelaksanaan ujian itu sudah dapat logbook. Nah, silahkan nanti tanda tangan ya Bapak Ibu. Atau kalau memang Bapak Ibu prosesnya jauh, biasanya tuh ACC melalui chat seperti itu untuk yang proposal. Jadi silahkan selesai, sudah ACC minimal 6 kali masing-masing per pembimbing untuk lembar konsultasi. Bapak Ibu biasanya diarahkan untuk maju proposal ya Bapak Ibu. Silahkan nanti maju proposal melalui web kembali di akun Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Jadi melalui akun Bapak Ibu masing-masing silahkan daftar sidang proposal. Silahkan nanti melakukan pembayaran. Di situ juga ada tertera persyaratannya apa saja ya Bapak Ibu. Jadi buka akun Bapak Ibu masing-masing nanti. Nanti kan ada di YouTube tuh, di YouTube LPPM, unism.ac.id, di situ ada tahapannya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana nanti. Yang penting Bapak Ibu ingat ya passwordnya masing-masing seperti itu. Sudah selesai, disuruh mendaftar tuh. Biasanya Bapak Ibu suruh mendaftar sidang oleh pembimbing, lakukan pembayaran, nanti masukkan persyaratannya di webnya atau di sistemnya LPPM seperti itu melalui akun Bapak Ibu masing-masing. Ya, sudah disetujui dan disetujui itu kurang lebih 3 hari ya Bapak Ibu ya. Nanti tidak bisa hari ini, besok langsung maju tidak. Biasanya 3 hari juga prosesnya yang tadi sudah saya sampaikan pada saat sosialisasi biasanya 3 hari. Oke, 3 hari silakan Bapak Ibu nanti mendaftar. Habis mendaftar nanti baru keluar nama penguji Bapak Ibu G. Jadi keluar nama penguji, habis keluar nama penguji, baru nanti Bapak Ibu silakan koordinasikan atau konfirmasi kepada dosen pembimbing dan penguji kapan bisa pelaksanaan maju sidang proposal seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah selesai itu apalagi tahapannya? Udah selesai sidang ya Bapak Ibu ya? Sudah selesai sidang. Kalau sudah selesai sidang proposal tadi, langsung Bapak Ibu nanti melakukan pengecekan. Biasanya dilakukan kembali perbaikan oleh pembimbing dan penguji. Kalau sudah selesai baru nanti Bapak Ibu langsung ke cek tata tulis atau LPPM akan melakukan pengecekan berkas lampiran. Itu masukkan lagi ke sistemnya LPPM seperti itu prosesnya. Nanti silakan Bapak Ibu baca alurnya. Setelah itu kalau sudah sampai di cek tata tulis, udah ACC ya Bapak Ibu, langsung ke etik ya Bapak Ibu ya. Jadi habis selesai proposal, perbaikan, pian perbaiki, sudah ACC perbaikan, langsung masukkan cek tata tulis. Habis cek tata tulis, baru Bapak Ibu langsung ke etik, Bapak Ibu. Jadi ke tim etik, ya. Tim etik
sendiri kurang lebih juga 3 sampai 5 hari kerja itu nanti dikeluarkan sertifikat etik seperti itu. Jadi sampai etik itu nanti mungkin ada judul Bapak Ibu yang eksperimen yang perlu di apa Bu yang perlu diujikan seperti itu. Atau nanti tidak perlu diujikan nanti akan keluar sertifikat etik tapi tetap harus melakukan etik seperti itu. Semua mahasiswa wajib melakukan etik seperti itu ya. Jadi prosesnya seperti itu selesai etik baru nanti Bapak Ibu bisa meminta surat izin penelitian. Ya, kembali ke Pak Ahlan lagi nanti itu untuk melakukan surat izin penelitian. Sampai di situ Bapak Ibu itu prosesnya. Jadi tadi itu yang di bagian itu tertukar ya, tertukar. Jadi etik itu di setelah sidang proposal, surat izin penelitian, habis itu berproses kembali Bapak Ibu bimbingan kepada pembimbing sampai bab 4, bab 5, sudah selesai bab 4, bab 5, disuruh maju kembali, ya kan? Dan itu harus ada lembar konsul per masing-masing pembimbing minimal 6 kali lagi ya di skripsinya. Proposal 6 kali, deskripsinya 6 kali. Kalau sudah selesai maju sidang sama tahapannya seperti proposal tadi. Bedanya kalau di proposal harus ada etik, sedangkan di hasil itu selesai sampai bab 5, Bapak Ibu maju sidang, baru nanti ke plagiasi. Tadi di bagiannya mungkin plagiasi di tengah ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita tukar. Kemarin itu plagiasi agak susah kalau di tengah gitu. Karena mahasiswa ada yang lebih plagiasinya. Jadi agak kebingungan mau perbaikin. Jadi sudah sekarang ini adalah plagiasi di hasil akhir. Selesai dulu Bapak Ibu maju sidang, selesai perbaikan dengan pembimbing penguji, baru nanti masukkan si plagiasi. Itu aja Bu. Oke, ada lagi? Makasih, Bu. Ini sambil di-download nanti Bu ya, sambil dikunjungi webnya lppm.unsm.ac.id. Sambil dibaca, downloadnya dulu, download SK-nya. Oh, saya perlu SK nih buat dianggap bahwa memang sedang proses kuliah. Download dulu SK-nya, SK pembimbing ada. Terus itu apalagi ada panduannya ada template-nya ada juga di situ ya Bapak Ibu. Silahkan dikunjungi, di-download, nanti alurnya kalau memang belum paham bisa sambil tanyakan ke Ulun selaku penanggung jawab tugas akhir di Sarjana Keperawatan seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu, Bu Lesti, apakah sudah Sudah, Bu. sudah. Ngerti. Oh ya Bu, Makasih. izin Bu Rin mengingatkan saja, ini kan untuk tahap awal mereka nih adalah untuk screening judul. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mengingat ini karena jangan sampai screening judul itu belum ACC pembimbing ya. Jadi Bapak Ibu harus ACC dulu pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk judulnya baru screening di akunnya masing-masing. Nah, itu saja sih Bu Irina, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ahan. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Jangan pusing ya Tanya Bu. Bu, Silahkan. itu kan tadi ada melihat 3 kali seminar. Untuk mengetahui ada kegiatan seminar itu gimana Bu? Ada Bu, silahkan nanti di webnya LPPM juga ada. Ada di menu tadi. Ada jadwal sidang proposal. Ketika Bapak Ibu ingin maju sidang proposal, berarti yang Ibu lihat adalah jadwal sidang proposal. Kalau Bapak Ibu nanti maju sidang skripsi, berarti yang dilihat adalah jadwal sidang skripsi. Boleh Bapak Ibu nanti melihat di prodi yang lain. Nanti ulun perbantukan. Misalnya di situ kan ada jadwalnya, harinya, tanggalnya online. Karena Bapak Ibu ini jauh, jadi mungkin nanti bisa ulun perbantukan karena ulun selaku penanggung jawab untuk di sarjana keperawatan, ulun perbantukan minta link Zoom-nya, misalnya nanti menghubungi mahasiswa yang akan Bapak Ibu tonton dalam proses pelaksanaan proposal dan hasil. Seperti itu. Sambil berproses saja Bapak Ibu. Jangan pusing melihat sistemnya kita ya, karena setahu ulun ya di puskesmas dan di rumah sakit bahkan pemerintah sekarang memang
ini ya Bapak Ibu lagi gencar-gencarnya terhadap SIM ya. Jadi di rumah sakit juga di puskesmas itu sekarang memang berbasis SIM ya. Ya ada lagi Bu Nur Saparna. Iya. Bapak Ibu Ya. yang lain. Bu, izin bertanya, Bu. Ya Ibu siapa Itu. nggih? Dengan Ibu Tanti, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat Ini kan sore. kemarin kan sudah kita ngajukan judul. Apakah Mhm. bisa kita rubah lagi, Bu? Atau bagaimana yang sekarang, Bu? Kemarin Ibu mengajukannya kan lewat chat ke Ulun. Ya, atau Iya, betul. silakan Bu, silakan itu Bapak Ibu di sini yang sudah nama pembimbingnya sudah ada, silakan diskusi Iya. dulu bersama pembimbing. Ya, pembimbing satu, pembimbing dua sudah ACC dulu, baru masukkan ke screeningnya LPPM seperti itu. Gitu. Jadi Ya, Bu. silahkan Terima saja, kasih, Bu. silahkan. Karena kalau di screening ini takutnya kita ada yang sama judulnya dengan yang terdahulu, puskesmasnya sama kah ya, nanti dianggap plagiasi seperti itu Ibu. Ya, Oke. Makasih jadi ya, Bu. aman, jangan seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan. Kita dari jam 2 tadi ya, kurang lebih 2 jam 15 menit sudah berlalu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan atau cukup? Iya, ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, nanti kami tim LPPM minta masukkan grup mungkin lah di RPL-nya Bapak Ibu semua. Nanti coba kami sharekan juga PPT sosialisasi dan PPT dari surat menyurat dari Pak Ahan tadi beserta Mendeley juga. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dan menelaah PPT tadi beserta nanti kunjungi juga webnya lppm.unism.ac.id. Nanti bisa Bapak Ibu japri ulun. Boleh silahkan japri saya untuk eh, pelaksanaan tugas akhir. Ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup sampai di sini Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, bisa kami akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Izin live ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu.